Kami hadirkan laporan mendalam mengenai drama di balik kini bukan lagi soal vokal semata, melainkan intrik kompleks yang melibatkan sentimen regional, perang virtual gift, hingga dugaan sabotase narasi di media sosial. Malam Result Show Top 7 seharusnya menjadi panggung pembuktian bagi Shakira, remaja 15 tahun dari Sidrap. Dari pengamatan langsung tim kami di Indo Hot Newsroom, serta analisis video rekaman ulang, penampilan Shakira menunjukkan peningkatan signifikan. Vokalnya stabil, cengkoknya terkontrol, dan secara teknis, ia menampilkan koreografi yang lebih matang dan rapi dibandingkan episode-episode sebelumnya. Salah satu juri tamu bahkan memuji warna vokal Shakira yang matang dan teknik nafas yang selevel penyanyi profesional. Namun, kontras dengan kualitas live yang membaik, hasil akhir justru mencatatkan sebuah anomali statistik yang mencurigakan. Virtual gift-nya menurun tajam, mencapai lebih dari 70% dari perolehan pekan sebelumnya, menjatuhkannya ke posisi terendah. Teka-teki ini melahirkan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang kontestan yang menunjukkan performa teknis solid dan mendapat pujian juri justru mengalami keruntuhan dukungan finansial live yang begitu cepat? Sumber internal studio yang kami wawancarai mengungkapkan, diskusi para juri pasca rekaman berfokus pada dua catatan kecil, penghayatan yang dianggap terlalu aman dan beberapa detail ending yang kurang nendang. Namun, sumber ini juga membandingkan secara teknis, dua peserta lain malam itu mencatat pitch meleset yang jauh lebih terlihat, namun mereka tetap lolos. Shakira dinilai dengan standar yang jauh lebih keras. Kenyataan ini memicu spekulasi tentang standar ganda dan mempertanyakan teka-teki. Ini adalah titik awal bagi investigasi kami. Penurunan drastis virtual gift Shakira ternyata tidak terjadi begitu saja, melainkan didahului oleh gelombang narasi kebencian yang terstruktur di media sosial. Investigasi kami menemukan bahwa kebencian ini bukan berasal dari seluruh fansbase penonton, melainkan dari kelompok pecahan fansbase daerah lain yang merasa kontestan favorit mereka terancam oleh dominasi dukungan masif dari Sulawesi Selatan, Sulsel. Shakira dijuluki sebagai Ratu Gift karena kemampuannya lolos hanya dari sumbangan virtual gift yang luar biasa kuat, bahkan saat penampilannya dinilai biasa saja oleh sebagian netizen. Hal ini memicu kecemburuan regional yang berubah menjadi sinisme kolektif. Momen krusial terjadi ketika Shakira membuat kesalahan lirik di top 10 tetapi tetap lolos. Kejadian ini menjadi amunisi sempurna bagi para hater yang mulai menyerangnya dengan tegar negatif, menuduhnya selalu diselamatkan dan tidak layak berada di top 7. Penelusuran jejak digital kami pasca eliminasi mengungkapkan pola yang mengkhawatirkan. Akun-akun bot dan akun anonim terlihat intens memprovokasi komentar negatif, memancing keributan antar fanbase, dan mengarahkan opini publik menuju narasi bahwa Shakira harus pulang. Pola pengiriman komentar negatifnya rapi, terstruktur, dan waktunya konsisten. Ini bukan sekedar kritik sporadis, melainkan operasi narasi yang terorganisir untuk meracuni persepsi publik. Emosi negatif ini menumpuk dan mencapai puncaknya di malam top 7. Penurunan gift yang drastis bisa diartikan sebagai bentuk protes diam-diam dari massa yang jenuh, atau bahkan sebuah kemenangan bagi pihak yang sengaja memelintir sentimen regional menjadi kekuatan eliminasi kolektif. Shakira tidak hanya berjuang melawan nada, tetapi juga melawan gelombang psikologis yang diciptakan oleh rivalitas fanbase yang berubah menjadi intimidasi siber. Fakta bahwa Shakira yang diduga mengalami lag atau bug teknis yang tidak diumumkan, atau yang lebih ekstrim, apakah ada sabotase transparansi penuh dari kubu pendukung Shakira menguat. Perlu dicatat, drama voting dalam kompetisi reality show seringkali menjadi titik lemah yang memicu kontroversi. Ketika data virtual gift menunjukkan ketidakselarasan drastis dengan kekuatan fanbase yang telah terbukti kuat selama berminggu-minggu, hal itu bukan lagi soal kekalahan, melainkan dugaan ketidakwajaran sistem. Reporter kami mencocokkan waktu live, komentar fans yang mengeluh gift mereka tidak terkirim, dan momen penurunan drastis. Indikasi adanya bug atau faktor eksternal yang tidak terduga
semakin memperkuat opini publik bahwa tersingkirnya Shakira mungkin disebabkan oleh mekanisme di luar panggung dan vokal. Di balik senyum dan glamor panggung, ada faktor krusial yang turut berperan dalam eliminasi Shakira, tekanan mental dan beban ekspektasi daerah yang luar biasa berat. Shakira bukan hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi membawa nama besar Sidrap dan seluruh Sulawesi Selatan. Ia adalah anak emas yang selalu dijagokan, dan status ini menjadi pedang bermata dua. Video rekaman backstage yang berhasil kami amankan menunjukkan momen Shakira menangis sebelum tampil, sebuah indikasi keruntuhan mental yang dipicu oleh tekanan yang menumpuk. Tekanan ini bukan hanya berasal dari kompetisi, tetapi juga dari haters di media sosial yang terus menyerangnya, serta ekspektasi fanbase Sulsel yang mengharuskan ia selalu berada di posisi aman. Malam itu, bukan hanya pita suara yang bekerja, psikologi Shakira ikut bermain dan berada di bawah tekanan ekstrem. Ketika mental seorang penampil terbebani, sekecil apapun kesalahan teknis bisa terjadi. Atau yang lebih parah, ia cenderung memilih performa yang aman seperti yang dicatat oleh juri, alih-alih mengambil resiko yang berpotensi memukau. Dengan kata lain, kebisingan di media sosial dan besarnya ekspektasi daerah berhasil mencuri fokus Shakira. Dalam arena kompetisi yang sangat ketat, faktor psikologis dapat menjadi penentu akhir. Tersingkirnya Shakira menjadi pelajaran pahit. Sekuat apapun bakat, jika psikologi terganggu, keruntuhan performa dapat terjadi. Drama ini mengingatkan kita bahwa kompetisi reality show adalah ujian endurance mental yang sama kerasnya dengan ujian bakat vokal. Dampak eliminasi Shakira meluas dari sekadar urusan entertainment menjadi isu harga diri dan politik daerah. Begitu pengumuman Shakira tersenggol muncul, respons masyarakat Sulsel pecah bak bom waktu. Di Sidrap, warga berkumpul di warung kopi besar, menganalisis rekaman ulang dan mempertanyakan keadilan. Komunitas Facebook dan WhatsApp daerah penuh dengan komentar kekecewaan, protes, hingga narasi sentimen regional yang menuduh adanya perlakuan berbeda terhadap kontestan dari luar Pulau Jawa. Puncaknya, Bupati Sidrap Hadolah Mando merasa perlu turun tangan dan memberikan pernyataan resmi. Ini adalah momen yang sangat langka. Seorang pejabat daerah bicara sefrontal itu soal hasil sebuah ajang reality show. Dalam wawancara eksklusif, Bupati menyatakan, "Kami menghormati hasil kompetisi, tetapi Shakira adalah aset daerah dan simbol generasi muda Sidrap. Banyak warga yang sedih dan itu wajar." Yang paling mengejutkan adalah kalimat terakhirnya yang halus namun tajam. "Keputusan sudah terjadi, tapi kami mencatat banyak hal yang janggal." Pernyataan ini dianggap sebagai tamparan elegan kepada penyelenggara dan pihak-pihak yang memicu gelombang kebencian. Lebih lanjut, Bupati menegaskan dukungan penuh Pemda untuk karir Shakira, termasuk janji beasiswa seni dan fasilitas produksi konten. Respons publik meledak. Tagar #Sidrap bersama Shakira menjadi trending, menunjukkan bahwa efek emosional dari tersingkirnya Shakira telah melampaui batas kompetisi. Ini telah menjadi manifestasi protes kolektif terhadap sistem yang dianggap tidak adil, didorong oleh rivalitas daerah yang kini dikapitalisasi sebagai drama reality show.